10 seni bela diri terkuat di dunia. Tahap apa peringkat kungfu? Seni bela diri ini macam bom nuklear manusia, tapi itu adalah kursus wajib bagi pasukan khusus dari semua negara. Seperti yang kita semua tahu, seni bela diri adalah suatu bentuk latihan fisik yang dirancang untuk senjata dingin atau bahkan senjata sejenis. Seni pertarungan manusia yang bersaing satu sama lain. Dan sebahagian besar seni bela diri dirancang pada awalnya, semua untuk membantu manusia berolahraga. Teknik bertarung untuk meningkatkan kekuatan bahagian organ terkait. Tapi di waktu yang sama, dunia ini ada juga seni pertarungan pamungkas lainnya. Mereka sangat berbahaya dan mengerikan. Hancurkan kemampuan lawan. Anda bahkan dapat menjatuhkannya. Ikuti channel Pelik Gila. Lihat 10 seni bela diri terkuat di dunia. Lebih menakutkan dari yang anda bayangkan. Ke-10 Muay Thai. Muay Thai juga dikenal sebagai tinju ajaib bertangan 8. Ini bukan hanya seni bela diri. Ini adalah bahagian penting dari budaya Thailand. Jadi, anda perlu memahami Muay Thai. Kita harus mulai dengan sejarahnya. Asal-muasal Muay Thai berasal dari periode Ayutthaya 500 tahun yang lalu. Di masa lalu, Thailand sering mempunyai masalah teritorial dengan negara tetangganya dan pecah. Dengan latar belakang inilah Muay Thai berkembang. Dia awalnya digunakan sebagai teknik bertarung di medan perang. Digunakan untuk menghancurkan musuh dengan tangan kosong. Setelah Perang Dunia Kedua, Muay Thai mulai dipadukan dengan tinju. Berkembang menjadi olahraga. Dia dianggap salah satu olahraga pertarungan paling intens di dunia. Fitur terbesar dari Muay Thai adalah tidak ada gerakan dan kekuatan, tidak ada rutinitas yang tetap. Dia terutama berlatih pukulan dasar berulang kali, teknik siku, lutut dan kaki. Membentuk refleks terkondisi. Dalam pertarungan sebenarnya, fokus utamanya adalah permainan bebas. Berbagai bahagian petinju Muay Thai, mereka semua memiliki ketahanan yang kuat terhadap terutama tulang tibia di lengan, pinggang, perut dan kaki. Tendangan dalam tinju, terutama tendangan sapuan yang sangat mematikan. Kuat. Kombinasi siku dan lutut dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini juga membuat lawan kesulitan untuk bertahan. Dalam budaya Thailand, orang-orang suka bertinju, guan-guan dan bertaruh pada tinju. Acara Muay Thai sering digunakan sebagai program yang wajib dimiliki untuk perayaan besar, bahkan grand final konferensi tersebut. Begitu juga bagi banyak petinju profesional. Muay Thai bukan lagi sekedar seni tinju. Dia juga seorang yang biadab. Cara yang sangat menarik untuk bertahan hidup. Jika anda bisa mencapai level petinju profesional lini pertama, sekalipun kita bertarung di tanah kita sendiri, setiap pertandingan, biaya penampilan saja berkisar antara $5.0 hingga $10.0 dan lihatlah dunia. Muay Thai juga telah berkembang menjadi program olahraga dengan sistem yang lengkap. Petarung Muay Thai tidak hanya terkenal di tanah air. Ia juga banyak melakukan ekspedisi ke negara-negara Eropah dan Amerika. Misalnya pada tahun 1983, bintang seni bela diri Amerika Bini temui Master Muay Thai Yapil. Hanya di putaran kedua. Lalu ia dihantam oleh Yapi dengan tendangan tinggi yang kuat, menghancurkan mobilitas lengan kanan. 1985, Master Muay Thai Tong Tian Sin diundang untuk berkompetisi di Las Vegas, kota kasino Amerika. Para petinju Amerika terlalu takut untuk keluar dan bertarung. Muay Thai berkali-kali mendominasi arena pertarungan bebas dunia. Menarik perhatian besar dari semua negara. Mereka pergi ke Thailand untuk diperiksa. Pelajari rahasia pelatihan dan pertarungan Muay Thai. Menetapkan posisi pentingnya dalam kancah tari dunia. Ke-9 Kung Fu. Kung Fu selalu sangat popular di dunia barat. Ini sebagian besar berkat filem Kung Fu popular itu. Tetapi faktanya, yang disebut Kung Fu adalah istilah umum untuk seni bela diri Tiongkok. Salah satu gajah bertarung tak bersenjata tertua di dunia. Kina kuno, samurai menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Dan kata Kung Fu, sekitar 200 tahun yang lalu, penyakit ini disebarkan dari Tiongkok ke Eropah oleh misionaris Perancis. Awalnya ini mengacu pada metode Tao dalam menggerakkan Qi. Namun yang membuatnya popular di seluruh dunia adalah hal ini disebabkan pada tahun 1960 film Kung Fu Bruce Lee.
dan promosi Pavilion Master Wing Chun Hong Kong. Biarkan kata-kata seperti Kung Fu dan Wing Chun masuk ke kamus bahasa Inggeris. Ada banyak aliran Kung Fu yang berbeza, seperti Shaolin Tai Chi, Wing Chun, dan lain-lain. Tersebar luas di seluruh dunia. Meski setiap faksi memiliki keunikannya masing-masing, tapi tujuan mereka sama. Semua serang lawan dengan kecepatan cepat dan kekuatan yang kuat. Yang ditekankan Kung Fu adalah kapanpun dan dimanapun dapat menggerakkan berbagai bahagian tubuh seseorang. Fungsi hubungan keseluruhan membuatnya meledak seketika. Kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Gunakan konsumsi energi minimal. Raih efek mengangkat 1000 pon dengan 4 ons sambil menjaga diri dari bahaya. Selalu tak terkalahkan. Anda bisa melihatnya dari filem Kung Fu. Gerakan-gerakan yang cepat, akurat dan kuat itu sangat mengejutkan. Tapi Kung Fu lebih dari sekadar gerakan mencolok. Proses pengembangan Kung Fu terkait erat dengan budaya, filsafat dan sejarah Tiongkok. Kung Fu lebih dari sekadar keterampilan seni bela diri. Itu sedang dalam proses pengembangan. Ini juga melibatkan banyak aspek seperti filsafat, seni, kedokteran dan lain-lain. Beberapa bahkan memiliki efek pertahanan diri dan menjaga kesihatan. Tidak heran, ia juga digambarkan sebagai kekuatan oriental yang misterius. Ke-8 Anis Filipina. Ini adalah seni bela diri kuno dengan sejarah panjang. Ini telah popular di Filipina selama ratusan tahun. Ini adalah salah satu seni aksi lokal paling tradisional. Seni bela diri Filipina memberikan penekanan khusus pada penggunaan senjata pisau, senjata bilah, dan senjata improvisasi lainnya. Gajah bertarung ini menggabungkan penggunaan senjata dan teknik tangan kosong. Dapat digunakan secara fleksibel meski tanpa senjata. Teknik bela diri Filipina meliputi serangan cepat, rebut tangan dan kaki lawan, melucuti senjata lawan, bahkan menjatuhkan lawannya. Meski menggunakan teknik tangan kosong, bisa juga menimbulkan damage yang fatal pada lawan. Perlu disebutkan hal itu, di Filipina, seni bela diri semacam ini dulunya terlalu berbahaya kerana terlalu berbahaya. Tapi sebagai teknik bertahan, itu masih sangat layak untuk dipelajari. Tentu saja, pelatihan seni bela diri Filipina terkenal ketat, termasuk pelatihan kekuatan dan pengondisian, pelatihan ketangkasan dan penggunaan berbagai senjata. Dan pelatihan ini juga mencakup pelatihan kekuatan internal untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kemauan. Saat belajar seni bela diri Filipina, biasanya dimulai dengan satu tongkat pendek. Pelajari tongkat pendek ganda langkah demi langkah, teknik yang lebih rumit seperti keris dan tongkat. Saat ini ada dua bentuk seni bela diri Filipina. Salah satunya adalah dengan memakai pelindung seluruh tubuh, dilengkapi juga dengan masker, pelindungan komprehensif untuk wajah petarung, dan bentuk lainnya. Kemudian mempertahankan sifat asli dari gajah bertarung ini, sifat kejam. Dalam versi ini, pejuang menggunakan batang logam dan sedikit alat pelindung, melawan lawan, jauh lebih kejam dari bentuk lainnya. Biasanya hanya terlihat di pertandingan ilegal. Seni bela diri Filipina lebih dari sekadar seni bertarung yang sengit dan berbahaya. Ini juga mewakili sejarah dan semangat masyarakat Filipina. Dengan mempelajari ilmu bela diri ini, tidak hanya orang saja yang bisa mempelajari teknik masturbasi, dapatkan juga pemahaman mendalam tentang tradisi dan budaya Filipina. Latihan bela diri semacam ini dapat meningkatkan konsentrasi dan kemauan, fleksibilitas dan ketahanan fisik dan mental juga dapat membantu. Ketujuh, Bacongbe. Bacongbe adalah teknik bertarung yang ekstrim. Berasal dari Peru pada tahun 1980 oleh mantan marinir Roberto. Didirikan oleh Pukbezada. Bukham awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan angkatan darat dirancang. Ini adalah salah satu keterampilan penting militer Peru. Sistem seni bela diri ini dalam banyak hal mirip dengan Krav Maga Israel memiliki kemiripan. Inti dari Bukham adalah memadukan elemen jiu-jitsu dan berbagai gerakan pertarungan jalanan. Tekniknya meliputi penguncian sendi osteoklas, tersedak dan menyerang organ vital, penekanan pada kekuatan saat menyerang, dan menghancurkan keseimbangan lawan. Di samping itu, dia juga memasukkan berbagai tipuan dan senjata tersembunyi, sulit untuk dilawan. Dalam analisis akhir, tujuan dari teknik bertarung ini, lakukan saja apapun yang anda bisa, menimbulkan rasa sakit yang fatal pada musuh,
dan mengalahkan musuh. Karena itu, ia juga dikenal sebagai salah satu teknik bertarung paling kotor. Meski untuk orang awam, teknik ini mungkin terlalu kejam. Namun bagi mereka yang membutuhkannya di pegunungan terpencil di Peru, bagi prajurit yang menghabiskan banyak waktu, teknik bertarung ini adalah pilihan yang sempurna. Karena bagi mereka, mempelajari cara melindungi diri sendiri adalah prioritas nombor 1. Keenam, sambo. Latar belakangnya cukup mengesankan. Asal-usul samba sangat dipengaruhi oleh judo dan gulat Mongolia. Uni Soviet lahir sebagai negara yang berperang. Dari awal, dirancang untuk pasukan elit. Seni bela diri pertahanan tanpa senjata. Itu adalah salah satu senjata rahsia yang khusus disediakan oleh pemerintah Soviet. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat kejahatan di kota-kota setempat, seni bela diri semacam juga ini dimulai sebagai seni bela diri nasional bekas Uni Soviet dalam 15 Republik Serikatnya. Mengembangkan dan menyebarkan secara luas. Dan juga dianggap olahraga yang mampu menyatukan semua suku bangsa. Menjadi sangat popular pada tahun 1990-an. Sambo dengan cerdik memadukan judo, elemen tinju Muay Thai dan kickboxing. Belakangan, orang-orang bahkan menggunakan senjata ringan dimasukkan ke dalam gajah bertarung sambo. Berbagai cabang pembangunan melahirkan berbagai aliran sambo. Anjing ras paling terkenal tahun ini tidak seperti sambo tempur dan sambo spesial. Tip sambo spesial, sesuai dengan namanya, ini diperuntukkan bagi pasukan khusus. Combat Deathstroke dirancang khusus untuk militer dan polisi. Kedua jenis keputusasaan ini, pejuang diperbolehkan pukul bahagian manapun dari tubuh lawan, termasuk lutut, siku dan kepala. Menakutkan memikirkannya. Dan hari ini, 3 pukulan moden itu juga dapat dibagi menjadi 3 cabang olahraga dan ada 3 tak 2 kategori. Olahraga 3 pukulan berkembang menjadi olahraga gulat internasional. Melawan sambo, ini adalah teknologi pertahanan diri yang lebih memperhatikan pertarungan praktis. Sambo juga telah banyak menyelenggarakan kompetisi internasional seperti kejuaraan dunia, Piala Dunia dan Eropah Terbuka dan lain-lain. Bagaimanapun, sambo lebih dari sekedar seni bela diri. Ini juga mencerminkan periode sejarah tertentu dan kebutuhan pertahanan regional. Ini adalah sistem tempur yang sangat efisien. Kelima, pertarungan kasar. Juga dikenal sebagai seni bela diri tempur kasar. Apakah abad ke-18 hingga ke-19? Seni bela diri pertarungan ekstrim dari pedesaan Amerika. Ini memang seni bela diri yang sangat kejam. Membentuk, biasanya dengan membujuk, serangan diam-diam dan serangan terhadap organ tubuh manusia dengan tujuan, juga termasuk teknik penodaan kejam lainnya. Bahkan termasuk serangan dengan mulut dan lain-lain. Adegan pertempuran bahkan tidak dapat ditampilkan dalam video. Bisa dikatakan sangat kejam. Perkelahian jenis ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Oleh kerana itu, tidak ada tindakan keamanan yang akan diambil. Jadi begitu pertempuran dimulai, itu pasti kematian atau cedera. Meski pertarungan kasar bukanlah olahraga yang terorganisir, tapi di beberapa tempat ada juga turnamen duel di mana pertarungan sengit diselenggarakan. Pemenangnya akan dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk setempat. Cara bertarung ini, terutama pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sangat umum di negara bahagian selatan Amerika Serikat. Pemerintah melihat ada yang salah dengan perkembangan situasi pada tahun 1752, sebuah rancangan undang-undang disahkan secara khusus pada salah satu gajah bertarung perilaku seperti serangan mata. Tindakan ekstrim seperti memukul hidung atau bibir dilarang. Jadikan itu kejahatan, termasuk dalam keputusan pengadilan. Ditambah dengan popularitas revolver yang semakin meningkat, pertarungan sengit berangsur-angsur berkurang di area itu. Gajah seni bela diri pertarungan kasar, meski liar dan tanpa aturan. Tapi itu benar-benar mencerminkan dalam hukum dan ketertiban itu suatu periode yang belum sepenuhnya ditetapkan. Lingkungan sosial dan kondisi kehidupan di wilayah tertentu di Amerika Serikat juga dianggap wilayah Amerika Serikat. Sebuah seni bela diri yang menjadi saksi kemajuan sejarah. Keempat, ninjutsu. Anda mungkin berfikir tentang ninja keren di film. Mengenakan warna hitam, wajahnya tertutup, hanya sepasang mata tajam yang terlihat. Ninja yang misterius, dingin, dan tajam ini
romansa dan kepahlawanan dengan pendekar pedang oriental membentuk kontras yang tajam. Ninjutsu berasal dari Jepang lebih dari 800 tahun yang lalu, era keshogunan yang berkembang pada abad ke-17. Dikenal sebagai salah satu teknik pembunuhan tertua di dunia. Penyembunyian tindakan ninja pada dasarnya ditentukan cepat dan licik. Mundur dengan satu pukulan, jika tidak berhasil, carilah peluang lain. Jadi kegelapan telah menjadi teman ninja yang paling dipercaya. Seni ninjutsu pada masa keshogunan Tokugawa di Jepang bisa dikatakan sudah mencapai puncaknya. Spionase dan kontraspionase pada saat itu sangat sering. Di mana-mana adalah medan pertempuran bagi organisasi ninja. Konten pelatihan ninjutsu sangat luas, termasuk teknik pertarungan tangan kosong, senjata dan bahan peledak menggunakan pelacakan, investigasi dan pembunuhan, dan lain-lain. Juga mencakup pengetahuan seni dan ilmu pengetahuan untuk membantu orang lain ketika melakukan misi rahasia, lebih mudah untuk disembunyikan di berbagai lingkungan dan industri. Persyaratan pelatihan ninjutsu harus dimulai dari usia yang sangat muda. Setiap anggota keluarga ninja, mereka semua harus mewarisi profesi keluarga ini tanpa syarat. Tradisi isi pelatihan ninjutsu terutama mencakup keseimbangan dan kepekaan, ukur daya tahan dan teknik khusus. Intensitas latihan fisiknya nyaris kejam dan menuntut para ninja untuk mahir dalam setiap kontennya. Misalnya saja lari jarak jauh yang paling dasar. Umumnya ninja dituntut memiliki kemampuan lari 5, daya tahan 6,000 meter ditambah melompat. Total jarak latihan lari harian bisa sampai 75 km. Di samping itu, ada banyak jenis pelatihan keterampilan khusus senjata ninjutsu. Misalnya saja latihan keseimbangan. Anda mungkin perlu berjalan di atas tiang bambu yang tingginya lebih dari 10 meter. Pelatihan ketangkasan mungkin termasuk melompati tali yang berisi silet. Di samping itu, tidak ada pelatihan mental yang kuat. Sistem ninjutsu bukanlah sistem yang lengkap. Selama proses perbaikan ninjutsu, ninja selalu bisa belajar, bahkan saat menghadapi musuh yang tangguh, selalu tenang dan tenang. Bahkan kematian. Dalam keyakinan mereka, mengalahkan lawan adalah suatu prestasi yang heroik. Ini suatu kehormatan yang tinggi. Bahkan jika kamu mati dalam pertarungan, Anda juga dapat mengembalikan jiwa Anda ke tanah suci transendental. Begitulah yang ada dalam pikiran para ninja. Tidak ada moralitas dalam pertempuran, hanya satu tujuan, yaitu menyelamatkan diri sendiri. Kalahkan lawanmu. Ketiga, pertarungan tanpa batas. Sejarah perkembangan pertempuran tanpa hambatan cukup kaya. Pada masa-masa awalnya, dia adalah anggota sirkus di seluruh Brazil dan popular dalam pertunjukan seni, terutama untuk berbagai bentuk pencak silat lokal. Bertarung satu sama lain, tunjukkan kelebihan ilmu bela diri masing-masing, tapi seperti namanya, nama yang diterjemahkan secara harfiah adalah pertarungan tanpa batas. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam game pertarungan tanpa batas ini. Pemain bebas menggunakan berbagai serangan, teknik gulat dan pertarungan darat. Karakteristik yang tidak teratur ini, cara bertarung masyarakat menjadi semakin brutal. Untuk menghindari perhatian media dan pengawasan pemerintah, aktivitas tersebut kemudian perlahan-lahan bergerak ke bawah tanah. Tapi seiring berjalannya waktu, pertarungan tanpa batas secara bertahap berkembang menjadi transportasi yang lebih aman. Di beberapa tempat, lebih banyak peraturan telah ditambahkan. Misalnya, kontestan mulai memakai sarung tangan, dilarang memukul leher dengan kepala, bagian berbahaya seperti tenggorokan, bahkan organ fisiologis. Apakah ini terdengar familiar? Ya, banyak orang akan berfikir, pertarungan tanpa batas. Faktanya, ini adalah seni bela diri campuran satu pendahulunya. Namun dalam ortodoks, pertempuran tidak dibatasi, masih diperbolehkan. Hampir semua teknik yang dapat membantu memenangkan pertempuran. Tidak bisa dihindari, tidak ada batasan yang melarang pertempuran di awal tahun 2000. Karena itu terlalu kejam. Di Brazil, pemerintah melarang acara tersebut diadakan di depan umum. Dan pada saat yang sama, perkembangan MMD seni bela diri campuran semakin booming dari hari ke hari. Aturan organisasi seperti itu juga secara bertahap meningkat, lebih memperhatikan untuk memastikan keselamatan pemain. Jadi bertarunglah tanpa batas. Dengan cara ini, tempat ini menjadi tempat lahirnya banyak pemain ilmu. Sejarah dan latar belakang perkembangannya dapat dikatakan bahawa itu terlihat seni bela diri, bagaimana mengikuti masyarakat, berkembang akibat perubahan lingkungan dan budaya. Kedua, sistem pertarungan garis. Sistem pertarungan garis ini sebenarnya adalah sistem pertarungan jarak dekat.
ditutupi dengan saraf sukarela Mingxi. Nama sistem pertarungannya terlihat sangat berlebihan dan menakutkan. Tapi sebenarnya, ini adalah kombinasi dari berbagai teknik seni bela diri kuno, seni bela diri jarak dekat moden yang dimodifikasi dari tahun 1989 hingga 2007. Sistem ini telah lama digunakan oleh Korps Marinir Amerika Syarikat. Digunakan secara luas dengan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Syarikat. Sampai hari ini, ia masih digunakan oleh beberapa unit pasukan khusus di Amerika Serikat. Run memiliki tujuan desain yang sangat jelas. Pertama, semua teknik harus dilakukan dalam kondisi minim cahaya atau diblokir terlebih dahulu. Juga dapat dilaksanakan secara efektif. Kedua, dia harus beradaptasi dengan keadaan kelelahan mental dan fisik yang ekstrim. Pada saat yang sama, bahkan saat mengenakan peralatan tempur lengkap. Menggunakan begitu banyak trik yang indah, tendangan eksotis, atau tindakan yang membutuhkan kekuatan dan ketangkasan khusus. Mereka semua dikecualikan dari sistem yang busuk. Juga, sistem yang busuk juga mempertimbangkan gender. Teknik menengah segera cocok untuk kedua pria. Cocok juga untuk wanita. Namun, semua prinsip desain mengarah pada tujuan yang sama. Kalahkan lawan anda secara langsung dalam sistem pertempuran darat. Setiap tindakan efektif menundukkan lawan dengan cepat. Gajah bertarung ini menekankan kesederhanaan, keterusterangan, dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pertempuran yang sebenarnya. Sistem ini membutuhkan latihan dan pengulangan terus-menerus untuk menguasainya. Hal ini sampai batas tertentu. Hal ini juga menjadi hambatan bagi promosinya yang ekstensif kerana pengguna utamanya adalah personel militer. Seringkali waktu sangat ketat, kesulitan mempertahankan tingkat kemahiran yang tinggi. Meskipun ini, garis masih merupakan sistem pertarungan yang sangat praktis. Ini bukan hanya seni bela diri. Ini adalah sejarah yang spesifik, refleksi kebutuhan pertahanan pada masa dan wilayah. Pertama, Krav Maga. Balok Magatha ditulis oleh Emil Lichten. Didirikan pada tahun 1960-an oleh Fed. Inspirasi terutama datang dari judo dan kokudo. Karena dia seorang pegawai. Dan dia adalah instruktur tempur untuk pasukan pertahanan. Orang-orang juga menyebut seni bela diri ini sebagai seni laking. Krav Maga dikenal dengan gajah pragmatisnya. Jangan mengejar gerakan yang mencolok, tapi setiap gerakan dirancang untuk menundukkan atau menghancurkan musuh secara efisien. Ini sama seperti di banyak kompetisi seni bela diri. Semangat mengklik sampai akhir benar-benar berbeza. Standar pengajaran Majiasu dengan jelas menekankan hal itu. Terus menyerang hingga lawan benar-benar kehilangan kemampuan melawan. Dan dalam hal apapun, mereka semua memilih menyerang bahagian tubuh manusia yang paling rentan, termasuk mata dan tenggorokan. Bahkan bahagian vital seperti organ fisiologis. Berbeza dengan seni bela diri lainnya, Krav Maga menyemangati para praktisi manfaatkan segala sesuatu yang ada dalam gunakan tubuh anda sebagai senjata untuk menyerang lawan. Metode serangannya bisa dikatakan serbaguna. Hal ini membuatnya berada dalam pertarungan lebih fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Perbezaan ini buat Majiasu lebih cocok untuk personel militer dan polisi yang menghadapi skenario pertempuran nyata yang berbahaya. Dan dalam praktiknya, kekuatan bertarung Majiasu, hal ini juga telah sangat diakui oleh militer dan polisi di berbagai negara. Jenderal Angkatan Pertahanan Israel dan tim keamanan Badan Intelijen anggota, pada dasarnya mereka semua adalah praktisi tingkat master Majiasu. Juga ada juga lembaga penegak hukum di banyak negara, seperti FBI Amerika Syarikat. Krav Maga juga telah dimasukkan dalam mata kuliah wajib. Krav Maga kini tersedia di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Sebuah pusat pengajaran didirikan, menjadi dunia organisasi pengajaran seni bela diri yang paling dikenal, tetapi juga kerana sifat mematikannya yang sangat mengerikan. Banyak negara menggunakan pacuan kuda untuk keperluan militer. Terdaftar sebagai salah satu seni bela diri yang dilarang. Orang awam tidak bisa mempelajari atau menggunakan Krav Maga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, itu akan ilegal. Okey, itu saja isi video ini. 10 seni bela diri terkuat yang diperkenalkan hari ini. Manakah yang paling mengesankan bagimu? Selamat datang untuk memberitahu kami di area komentar. Jika anda menyukai video ini, selamat menyukai, berlangganan, share dengan kawan anda. Terima kasih. Jumpa lagi.